Halo, di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi pembelajaran demi memenuhi tugas satu dari matkul multimedia pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Igede Adehoya dengan NIM 190010092. Dan di sini saya akan membahas tentang aplikasi Zenius. Nah, Zenius adalah sebuah platform pembelajaran daring yang sangat populer di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan beragam materi pelajaran untuk siswa dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, serta punya mempersiapkan untuk ujian masuk perguruan tinggi. Aplikasi ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan perangkat komputer atau perangkat seluler yang terhubung ke internet. Zenius ada untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman dalam berbagai mata pelajaran, mempersiapkan ujian, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan. Jadi, aplikasi Zenius ini sangat cocok untuk siswa ataupun siswi yang masih duduk di bangku sekolah, SD, SMP, dan SMA. Nah, bagaimana Zenius membantu para siswa dalam belajar? Di aplikasi Zenius ini ada beberapa fitur yang membantu siswa dalam belajar. Yang pertama ada Zenbot. Zenbot adalah fitur dari Zenius yang membantu pengguna dalam memecahkan soal-soal seperti soal matematika, fisika, dan kimia dengan cepat dan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Melalui fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengerjakan tugas di mana saja, baik itu di rumah maupun di tempat lainnya, selama terhubung ke internet. Jadi, Zenbot ini mungkin semacam bot yang kita bisa pakai untuk mengerjakan soal yang susah, seperti soal-soal perhitungan yang kita bisa menyekian soal tersebut, sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Zenbot ini. Yang kedua adalah Zen Practice. Di Zen Practice ini adalah fitur dari Zenius yang membantu pengguna dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan cara memberikan ribuan contoh soal ujian yang bisa diakses dari semua jenjang dan sesuai kurikulum pendidikan di Indonesia. Jadi Zen Practice ini cocok untuk mempersiapkan siswa maupun siswi dalam menghadapi ujian karena ada ribuan contoh soal ujian yang bisa diakses. Yang ketiga ada Zencore. Zencore adalah fitur di aplikasi Zenius yang membantu pengguna untuk melatih skill dan knowledge. Di fitur ini dibagi menjadi dua, yaitu Core Practice dan Zen Battle. Pertama, di Core Practice berisi soal latihan sesuai kemampuan pengguna dan level soal akan terus meningkat jika pengguna cepat dan tepat dalam pengerjaan soal tersebut. Yang kedua ada Zen Battle, bisa mengajak teman untuk mengerjakan soal dan beradu skor yang diperoleh dari pengerjaan soal tersebut. Jadi Zen Battle ini mungkin semacam game yang kita bisa pakai untuk mengerjakan soal bareng-bareng dengan teman. Dan di hasil akhir kita bisa mengadu skor dengan teman-teman kita ya. Yang keempat adalah Live Class. Live Class adalah platform belajar live interaktif yang memungkinkan pengguna untuk belajar secara langsung bersama tutor handal dari aplikasi Zenius. Selain itu, fitur ini memiliki fasilitas pembelajaran yang komprehensif yang dikupas dari konsep dasar bersama tutor. Bisa belajar dari mana saja, bebas memilih topik pelajaran sesuai yang diinginkan, dan adanya fasilitas tanya jawab dengan tutor. Jadi live class ini mungkin memudahkan dalam belajar suatu materi atau suatu topik ya, karena di sini juga bisa bertanya jawab langsung dengan tutor-tutor yang sedang live. Yang kelima ada fitur tryout. Fitur tryout adalah tempat untuk mengukur kemampuan pengguna dalam mengerjakan soal latihan. Dalam fitur ini sudah dirancang khusus untuk lebih mudah mengevaluasi hasil belajar, karena bisa melihat langsung pembahasan dari soal,
dan bisa mengecek sejauh mana kemampuan pengguna dalam mengerjakan soal. Jadi fitur tryout ini kita bisa melihat kemampuan atau mengukur kemampuan kita dalam mengerjakan soal itu, karena setelah kita mengerjakan soal, kita juga bisa melihat langsung pembahasan dari soal tersebut. Yang keenam, ada fitur video materi belajar. Di dalam fitur ini, berisi video pembahasan materi yang sedang dipelajari pengguna dan bisa ditonton berulang kali sehingga pengguna bisa lebih mengerti dan memahami tentang materi yang dipelajari. Jadi, di video materi belajar ini membantu para pengguna lebih mudah belajar karena kita bisa mempelajarinya berulang kali dan memahami tentang materi yang dijelaskan lewat video ini. Selanjutnya ada struktur menu aplikasi. Setelah kita membuka Zenius, kita akan dihadapi dengan menu register atau login. Nah, di menu ini kita bisa daftar dengan nomor HP atau email. Selain itu, yang udah punya akun, kita bisa tinggal login dengan akun yang sudah tersedia. Selanjutnya, setelah login, kita akan ditampilkan ke menu beranda. Di menu beranda berisi tentang rekomendasi konten dan informasi terkini tentang materi yang disesuaikan dengan kelas siswa atau siswi. Jadi, di beranda ini disesuaikan dengan kelas pengguna. Misalnya, pengguna masih di kelas 12 SMA. Jadi, konten-konten yang diberikan atau rekomendasi informasi yang diberikan itu sesuai dengan kelas 12 SMA. Di beranda ini ada beberapa fitur juga, ada Zen Calendar, yang itu membantu belajar sesuai jadwal yang disusun oleh tutor-tutor terbaik. Yang kedua ada Zen UTBK, berisi latihan soal yang membantu pengguna untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK. Yang ketiga ada berisi materi tentang AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Yang terakhir ada Study Report, berisi laporan belajar mingguan dari pengguna. Jadi pengguna bisa mengecek laporan belajarnya dengan Study Report ini. Selanjutnya ada live class, berisi pembelajaran secara live dengan tutor-tutor yang direkomendasikan. Selain itu, berisi rekaman live yang sudah berlalu. Seperti yang saya sudah bahas tadi, live class ini berisi live dengan tutor-tutor yang direkomendasikan atau tutor-tutor handal sesuai materi atau topik yang disajikan. Selain itu, kita bisa juga mengecek rekaman live yang sudah berlalu. Mungkin kita kelewatan dalam join live-nya, kita bisa mengecek rekaman live tersebut. Selanjutnya ada Zenbot. Fitur Zenbot yang membantu pengguna dalam mengerjakan soal dalam pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Kita sudah bahas tadi. Jadi Zenbot ini semacam bot yang bisa scan soal perhitungan untuk mendapatkan jawaban atau solusi terbaik serta mendapatkan pembahasan dari soal tersebut. Selanjutnya ada menu pembelian. Di menu ini berisi langganan paket belajar premium berbayar. Jadi kita juga bisa memilih paket-paket khusus belajar premium agar bisa membantu kita dalam belajar. Yang terakhir ada menu akun, berisi pengaturan dan informasi akun. Jadi di pengaturan akun ada fitur putar video otomatis yang bisa di on atau off kan. Selanjutnya ada mengubah profil, mengubah bahasa, dan mengatur notifikasi. Selanjutnya di area informasi ada pusat bantuan, Zenius support, kebijakan privasi, ketentuan penggunaan, laporkan masalah, keluar atau log out dari akun, serta ada hapus akun. Aplikasi pembelajaran yang sejenis dengan Zenius atau bisa dibilang kompetitor Zenius. Di sini saya mengambil contohnya Ruang Guru.
Ruang Guru adalah platform pendidikan daring yang dirancang khusus untuk guru dan siswa di Indonesia. Aplikasi ini menyediakan berbagai sumber daya pendidikan termasuk video pembelajaran, modul materi pembelajaran, dan soal-soal latihan. Ruang Guru membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, mengakses konten pendidikan yang berkualitas, serta memantau kemajuan siswa. Aplikasi ini juga menawarkan fitur komunikasi yang memungkinkan guru, siswa, dan orang tua berinteraksi dalam lingkungan pembelajaran yang terintegrasi. Mungkin fitur yang tidak dimiliki dari Zenius itu ada di fitur komunikasi yang memungkinkan guru, siswa, dan orang tua untuk berkomunikasi, untuk melihat anak-anaknya, perkembangan anak-anaknya dalam belajar. Nah, selanjutnya ada fitur pengembangan yang mungkin cocok dikembangkan dalam aplikasi Zenius. Yang pertama ada konten offline. Konten offline ini memungkinkan pengunduhan konten untuk akses offline yang berguna bagi pengguna yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil. Jadi para pengguna atau siswa dan siswi yang berada di wilayah mungkin koneksi internetnya yang tidak stabil atau koneksi internetnya yang tidak baik juga atau buruk bisa bilang, bisa menggunakan konten offline sehingga kita bisa belajar dimanapun karena kita bisa mengaksesnya secara offline. Yang kedua, ada analisis sentimen. Di analisis sentimen ini, kita bisa menganalisis sentimen siswa melalui tanggapan dan tugas mereka untuk memahami tingkat minat dan frustasi dalam proses belajar. Jadi dalam proses belajar itu mungkin ada minat siswa dan tingkat frustasinya dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Jadi kita bisa melihat perkembangan siswa khususnya, bagaimana minat siswa dalam belajar. Yang ketiga ada kontrol orang tua. Fitur khusus yang memungkinkan orang tua untuk memantau kemajuan dan aktivitas belajar anak-anak mereka. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di fitur kontrol orang tua ini sangat penting juga karena orang tua bisa mengetahui perkembangan anak-anak mereka dalam proses pembelajaran. Nah, sekian presentasi yang saya sajikan tentang aplikasi Zenius. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf dan saya tutup dengan terima kasih.